Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pembimbing Dr. Sugeng Prayatno MM. Di sini daftar isinya: pertama, kata pengantar. Daftar isi: hak kekayaan intelektual. A. Pengertian hak kekayaan intelektual. B. Jenis HKI, hak kekayaan intelektual. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kesehatan dan limpahkan rezeki sehingga pada UAS kali ini saya dapat mempresentasikan mengenai aspek hukum dalam bisnis, bertujuan untuk mengintegrasikan, mengkoordinasi kepentingan-kepentingan para pelaku usaha yang bisa saja kepentingannya berbeda-beda sehingga harus membutuhkan penyelesaian secara adil. Hukum melindungi seseorang dengan cara melindungi hak-hak tertentu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena ia dilindungi hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Di samping tentu juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum. Dalam hubungannya dengan hukum bisnis, maka setiap pelaku usaha tentu mengharapkan perlindungan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek hukum akan selalu menjadi bagian dalam berbisnis. Mari kita simak tentang hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang berkaitan dengan memproduksi, melakukan pemanfaatan, memakai sendiri hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk di bidang perdagangan atas barang dan jasa, yang meliputi paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu yang diberikan oleh negara kepada orang, kelompok orang, atau badan hukum. Yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreasi, cipta maupun karya seseorang. Hasil kreativitas ini perlu mendapatkan perlindungan hukum agar orang yang berkreasi atau yang menemukan hak kekayaan intelektual memperoleh kepastian hukum dan orang lain yang menggunakan juga wajib memperoleh izin dari pemegang hak. Biasanya hasil karya ini mempunyai nilai ekonomis bagi pemakainya. Oleh karena itu, penemu atau pemegang hak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini sebagai bentuk penghargaan atau imbalan jasa dari pemegang hak kekayaan intelektual atas karyanya. Hak kekayaan intelektual merupakan kemauan hasil para intelektual dalam mengembangkan, menemukan suatu karya berdasarkan kreativitasnya. Kekayaan intelektual ini merupakan hasil cipta, rasa, maupun karsa dari pemiliknya. Tentu membutuhkan waktu, tenaga pikiran, dan kemampuan kreasi seseorang atau sekelompok orang atau atas nama badan hukum. Oleh karena itu, negara harus memberikan penghargaan. Bentuk penghargaan dari pemerintah adalah orang yang menggunakan wajib izin kepada yang mempunyai hak atas kekayaan intelektual. Hal ini berbeda dengan kekayaan alam yang berupa tanah, air. Kekayaan alam lainnya yang merupakan ciptaan Tuhan dan manusia hanya menikmati pemberian Tuhan. Manusia hanya patut mensyukuri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. HKI merupakan hasil karya dan kreativitas dari manusia yang mempunyai nilai ekonomis dan terdapat kemanfaatan bagi kehidupan. Oleh karena itu adalah wajar apabila negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang mengembangkan,
atau bahkan menemukan hasil ciptaan itu. Dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengembangkan hasil kreasinya, untuk diakui sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan diberikannya penghargaan pada seseorang yang menemukan atau mengembangkan tersebut, maka akan memotivasi pada orang lain untuk mengembangkan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya sistem pendaftaran tersebut, kepentingan masyarakat akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Hasil karya atau ciptaan seseorang akan terdokumentasi sehingga ada kepastian hukum. Bentuk kreativitas dapat meliputi bidang seni ataupun bidang teknologi. Perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan kepastian hukum tentang hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang memakainya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu. 2. Pemberian penghargaan atas hasil karya atau menemukan suatu karya intelektual. 3. Sebagai sarana promosi bagi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat. 4. Memotivasi upaya ahli informasi dan ahli teknologi melalui paten mencegah kemungkinan akan ditiru karena negara bertanggung jawab menjamin pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Pemegang hak ini diberikan jaminan kepastian hukum agar secara eksklusif dapat menggunakan haknya. Hal ini adalah wajar karena pemegang hak eksklusif ini telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya demi untuk menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Maskus 2001/46. Pemegang hak ini mempunyai hak monopoli untuk menggunakan, mengizinkan orang lain untuk jangka waktu tertentu, tergantung dari jenis hak eksklusif yang ditemukan atau dihasilkan. Perlindungan hukum ini sebagai bentuk kepastian hukum terhadap karya asli yang belum pernah ditemukan atau digunakan oleh orang lain. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang hak adalah perlindungan hukum bagi siapapun yang menggunakan karyanya wajib memperoleh izin dari pemegang hak. Bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik adalah pemilik HKI adalah melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum memperoleh dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan. Pihak lain yang melanggar hak pemilik HKI dapat digugat oleh pemilik HKI. Patiung Liling 2014 ayat 13. Adapun HKI tersebut diatur oleh Undang-Undang HKI yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan perundangan yang mengatur hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan sebuah hak yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Komersialisasi karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang lahirnya Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Sistem perlindungan hukum HKI di Indonesia setelah ratifikasi TRIPS argumen dalam WTO mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma dari lokal nasional menjadi internasional global maupun substansinya. Semakin
terstandarisasi dalam bentuk standar minimum TRIPS agreement dikaitkan dengan perdagangan. Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI. Baik, bab selanjutnya kita akan membahas jenis HKI, hak kekayaan intelektual. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengertian: diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 1, Angka 1, perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman yang diberikan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman. Selanjutnya pada angka 2, dinyatakan bahwa hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Sedangkan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. B. Ruang lingkup varietas tanaman. Ruang lingkup varietas tanaman diatur dalam pasal 2 yang pada pokoknya adalah 1. Varietas tanaman meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. 2. Suatu varietas dianggap baru apabila bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperjualbelikan di Indonesia atau sudah diperjualbelikan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperjualbelikan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. 3. Varietas unik, yaitu jika terdapat perbedaan yang jelas antara varietas yang umum dan yang ia temukan saat penerimaan permohon hak PVT. 4. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi terhadap akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. 5. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. 6. Varietas yang dapat diberi VVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bawah. A. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. B. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan keracunan terhadap sifat-sifat varietas. C. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT yang didaftarkan pada kantor PVT. D. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. E. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. F. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu berlakunya diatur pada pasal 4 yang menyatakan bahwa jangka waktu PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu ini dihitung sejak pemberian hak PVT. Selama proses pengajuan permohonan, hak diterima kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Tata cara permohonan perlindungan. Tata cara pengajuan permohonan perlindungan PVT diatur dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya
yang besar ditetapkan oleh menteri. Adapun surat permohonan hak PVT harus memuat 1. Tanggal bulan dan tahun surat permohonan. 2. Nama dan alamat lengkap pemohon. 3. Nama, alamat lengkap, kewarganegaraan, pemulihan, serta nama ahli waris yang ditunjuk. 4. Nama varietas. 5. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau sisila, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. 6. Gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Tata cara pengajuan permohonan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan hukum sebagai kuasa pemohon harus disertai surat kuasa dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Dan jika diajukan oleh ahli waris, maka harus menyertakan dokumen bukti ahli waris. Selanjutnya, dalam hal varietas transgenik harus dideskripsikan yang mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia, serta cara permusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Sanksi. Ketentuan pidana diatur oleh pasal sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual, atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud tersebut tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000 diatur pasal 71. 2. Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban konsultan PVT harus terdaftar di kantor PVT, maka menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT. Seluruh pegawai di lingkungan kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan, yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar diatur pasal 72. 3. Barang siapa dengan sengaja tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar diatur pasal 73. Pasal 74 menyatakan barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. A. Pengertian rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul. Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. B. Ruang lingkup rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, pada pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa satu rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. 2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi
3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya dalam melakukan langkah-langkah yang layak dan C. Jangka waktu lamanya. Undang-undang ini tidak menentukan batas waktu pemegang hak rahasia dagang, namun demikian, menurut pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk 1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. 2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Untuk dapat dilakukan oleh pemegang hak rahasia dagang adalah berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan didasar pada perjanjian lisensi untuk melakukan tindak tentang rahasia dagang yang dimiliki. Dengan perjanjian lisensi ini tidak berarti pemegang hak rahasia dagang tidak bisa menggunakan, tetapi ia tetap dapat menggunakannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 kecuali apabila terdapat perjanjian lain. B. Perantara perdagangan. Dalam saluran distribusi, perantara perdagangan menjadi unsur yang penting dikarenakan masalah kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen dapat diatasi dengan keberadaan perantara perdagangan dalam saluran distribusi. Perantara dagang adalah pihak ketiga yang sehari-hari melakukan kegiatan hukum yang menyangkut masalah jual beli atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain. Dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, perantara turut memberikan andil dalam menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. Selain itu, dalam hal pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke konsumen, seorang perantara juga menyediakan jasa untuk melakukannya. Dari produk-produk tersebut, perantara juga mendapatkan hak milik pada waktu bergerak. D. Tata cara pengajuan. Rahasia dagang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan 1. Perjanjian lisensi rahasia harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Dagang. 2. Jika tidak didaftarkan, maka tidak mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga. 3. Setelah didaftarkan akan diumumkan di berita rahasia dagang. 4. Apabila terjadi pengalihan akan dikenakan biaya. Pasal 10. Sanksi diatur dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa dia pun yang menggunakan rahasia dagang dengan sengaja tanpa izin, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah, dan tindak pidana ini merupakan delik aduan. Adapun yang dimaksud melanggar hukum adalah pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Dan seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. A. Pengertian. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan berwarna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. B. Ruang lingkup desain industri. 1. Desain industri yang dilindungi. 2. Hak desain industri yang diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. 3. Desain industri yang tidak dilindungi. 4. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan 5. Peraturan undang-undangan yang berlaku. 6. Ketertiban umum. 7. Agama atau 8. Kesusilaan. C. Bentuk dan lama perlindungan pemegangan hak desain industri berhak menggunakan hak tersebut.
dan orang lain apabila akan menggunakan wajib seizin pemegang hak. Apabila tidak seizin pemegang hak, maka dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak desain industri, kecuali penggunaan tersebut dalam pengembangan pendidikan. Itu pun dilihat dari aspek kewajaran dalam masyarakat. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak adalah selama 10 tahun. Setelah jangka waktu tersebut, maka akan habis. Hak yang diberikan oleh hukum adalah melakukan ekspor, impor, memakai, menggunakan, menjual terhadap desain industri yang ditemukan. D. Prosedur pendaftaran desain industri. 1. Pendaftaran hak desain industri dapat didaftarkan di Dirjen HKI dengan mengisi formulir yang telah disiapkan. Permohonan tersebut harus ditulis tanggal, bulan, dan tahun permohonan, identitas lengkap kewarganegaraan yang mendesain, identitas pemohon, surat kuasa apabila pengajuannya menggunakan kuasa. Apabila permohonan merupakan hak prioritas, maka harus diisi nama negara dan tanggal penerimaan untuk pertama kalinya. 2. Pengajuan permohonan ini wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan contoh gambar fisik atau foto tentang desain industri. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengumuman pendaftarannya. 3. Apabila pengajuan permohonan merupakan hasil karya bersama atau lebih dari 2 orang, maka pengajuannya cukup diajukan oleh satu pemohon yang dilampirkan persetujuan pemohon yang lain. 4. Apabila yang mengajukan bukan orang yang mendesain, maka harus dilengkapi pernyataan bahwa desain ini akan menjadi milik pemohon. 5. Pengajuan pemohon dikenakan biaya. Pelanggaran dan sanksi. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu membagi pengertian desain tata letak sirkuit terpadu menjadi 2 bagian yang diatur dalam pasal 1, yaitu 1. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bakan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 2. Desain tata letak merupakan kreasi berupa rencana peletakan 3 dimensi dan berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. B. Ruang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil, yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesainan dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. C. Bentuk dan lama perlindungan. Pemegang hak mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan hak dari hasil desainnya, dan pemegang hak dapat melarang orang lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa seizin dari pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak ini berupa hak menjual, membuat, mengimpor, mengekspor, baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila orang lain menggunakan hak desain ini tanpa seizin dari pemegang hak desain, maka dapat dikategorikan melanggar hukum. Hak ini jangka waktunya selama 10 tahun sejak didaftarkan oleh pemegang hak, dan pemegang hak diperbolehkan mengkomersilkan hak tersebut. D. Prosedur pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diajukan ke Ditjen HKI dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pemohon harus mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah yang membuat tentang tanggal, bulan, tahun pemohon, identitas lengkap
pendesainan identitas lengkap pemohon. Jika menggunakan kuasa, maka harus melampirkan surat kuasa. Tanggal pertama kali dieksploitasi komersial untuk pertama kalinya. 2. Permohon wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan salinan gambar, foto dari pendesainan dan pernyataan bahwa desain adalah milik sendiri. 3. Apabila merupakan karya bersama, maka diajukan oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan pihak lain. 4. Apabila pemohon diajukan oleh orang lain, bukan pendesain, maka pemohon harus melakukan pernyataan bahwa desain tersebut menjadi miliknya. Pemohon desain dikenakan biaya. 5. Sanksi terhadap orang-orang yang melanggar hak desain tata letak sirkuit terpadu yang telah terdaftar dapat diancam hukum pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp300 juta, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan penelitian maka tidak dapat dipidana. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, Pengertian dan Istilah. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut akan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1, invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor yaitu seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. B. Ruang lingkup paten. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten. C. Bentuk dan lama perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut akan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan terhadap paten biasa diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan untuk paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. D. Prosedur pendaftaran paten. Untuk dapat dilindungi, desain industri harus didaftarkan ke Ditjen HKI dengan cara mengajukan surat permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat tanggal, bulan, dan tahun permohon, alamat lengkap, dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten. Sanksi 1. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten diatur dengan pelanggaran dan sanksi khususnya pasal 130 dan pasal 131, pasal 130 mengatur tentang pelanggaran dan sanksi paten biasa, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. 2. Pada pasal 131 diatur tentang pelanggaran dan sanksi untuk paten sederhana, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp250 juta. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pengertian dan istilah. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembela dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Fungsi merek memberikan perbedaan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda sebagaimana halnya
dengan yang diatur pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tanda ini harus mempunyai ciri yang membedakan yang digunakan dalam perdagangan, yang dipakai dalam usaha dagang barang atau jasa untuk mendapat perlindungan hukum. 2. Merek yang tidak dapat didaftarkan dengan alasan A. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Tidak mempunyai ciri pembeda. C. Tanda dianggap tidak mempunyai ciri pembeda jika tanda tersebut terlalu sederhana atau terlalu rumit, misalnya satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun yang membuat tidak jelas. D. Merupakan milik umum, misalnya adalah tanda tengkorak di atas 2 tulang yang bersilang yang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya. Oleh karenanya, tanda ini tidak dapat digunakan sebagai merek. E. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contoh merek teh atau gambar teh untuk jenis barang teh atau untuk produk teh. C. Merek yang ditolak antara lain 1. Memiliki persamaan dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga kesannya hampir sama dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain. 2. Memiliki persamaan dengan merek yang sudah terkenal yang merupakan barang sejenis. 3. Merek terkenal merupakan merek yang telah diketahui umum dan merek tersebut telah melakukan promosi-promosi sehingga masyarakat umum telah mengenalnya. 4. Mempunyai ciri-ciri indikasi yang telah terkenal. D. Bentuk dan lama perlindungan. Lamanya perlindungan merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pemegang merek dapat menggunakan merek tersebut dan mengizinkan pihak lain untuk memakainya. E. Prosedur pendaftaran merek. 1. Permohonan dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pemerintah. 2. Permohonan dapat diajukan sendiri atau oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. 3. Melampirkan salinan badan hukum jika yang mengajukan badan hukum yang telah dilegalisasi. 4. Melampirkan 24 lembar etik merek. 5. Kartu tanda penduduk yang telah difotokopi. 6. Biaya. 7. Pernyataan perpanjangan. F. Sanksi. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek antara ini diatur sebagai berikut. 1. Pengguna merek yang sama atau sejenis. 2. Memperdagangkan barang dan atau jasa dengan merek orang lain yang telah terdaftar dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. 3. Tindak pidana dalam merek merupakan delik. 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengertian dan istilah. 1. Hak cipta merupakan hak yang mengatur sebuah karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk khas yang diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, apabila suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya, publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta. 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. B. Lingkup hak cipta. 1. Ciptaan yang dilindungi. Hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi antara lain: A. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang ditertibkan, dan semua hasil karya tulis lain. B. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. E. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim. F. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. G. Arsitektur. H. Peta. I. Seni batik.
J. Fotografi ke sinematografi. I. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalian wujudan. 2. Ciptaan yang tidak diberi hak cipta sebagaimana pengecualian terhadap ketentuan di atas tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut. A. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. B. Peraturan perundang-undangan. C. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. D. Putusan pengadilan atau penetapan hakim. E. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Bentuk dan lama perlindungan. Jangka perlindungan adalah seumur hidup ditambah 50 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal dunia. Pemegang hak akan memperoleh perlindungan hukum dan orang lain tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memakai tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Tetapi selanjutnya terdapat hak-hak tertentu yang berlakunya hanya selama 50 tahun yang diatur pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu 1. Program komputer. 2. Sinematografi. 3. Fotografi. 4. Database. 5. Karya hasil pengalian wujud. 6. Perwajahan karya tulis yang ditertibkan. 7. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. D. Prosedur perlindungan hak cipta. Untuk memperoleh hak cipta, maka harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun tidak ada kewajiban bagi yang menciptakan mengajukan pendaftaran hak cipta, tetapi apabila ia mendaftarkan hak cipta, maka ia akan memperoleh perlindungan hukum dengan pendaftaran hak cipta dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa pemilik hak cipta. Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut. 1. Mengisi permohonan yang telah disiapkan. 2. Permohonan dapat diajukan sendiri atau oleh kuasanya dengan surat kuasa. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Buku dan karya tulis lainnya. 2. Buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik. B. Jika menggunakan foto orang terkenal, maka harus seizin atau izin ahli warisnya. C. Program komputer. 2. Buah disket disertai buah penggunaannya. D. CD, VCD, DVD. 2. Buah disertai dengan uraian ciptaannya. E. Alat peraga. 1. Buah disertai buku petunjuknya. F. Lagu. 10 buah berupa notasi atau syair. G. Drama. 2 buah naskah tertulis atau rekamannya. H. Tari. 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya dan lain-lain. 3. Apabila berbadan hukum, maka wajib melampirkan salinan badan hukum. 4. Kartu tanda penduduk difotokopi. Dan 5. Membayar biaya pendaftaran. E. Sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 dengan 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sanksi dalam undang-undang ini merupakan delik aduan, artinya penyidik baru akan melakukan pemeriksaan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau korban. Sanksi diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, namun demikian dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Menggunakan hasil karya orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tindak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 2. Pengembalian ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan di dalam satu atau di luar pengadilan. 3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagai guna keperluan. A. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Atau B. Bertujuan untuk pematasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial. 5. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. 6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. 7.
pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Baik, terima kasih. Referensi tentang presentasi hari ini saya ambil dari aspek hukum dalam bisnis, telah peraturan perundangan di Indonesia dengan karya Dr. Supriyadi SH MHD. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.